Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan ya sebetulnya yang materi-materi sebelumnya itu menjadi input untuk kuliah hari ini. Kita akan membahas proposal. Jadi saya harapkan mulai hari ini Anda mencoba menulis dengan format yang akan nanti dibagikan ya, format terbaru untuk proposal angkatan 2000 berapa 18 ya, 2018. Mana wajah-wajahnya dulu, ada beberapa yang minta izin off cam, lupa bawa webcam katanya. Baik, seperti yang saya sampaikan dalam awal kuliah ya, bahwa produk dari kuliah kita itu salah satunya adalah proposal tugas akhir. Anda menyusun eh, minat penelitian, ide penelitian, latar belakang penelitian, terus juga ide masalah ya. Lalu kapan itu akan diselesaikan? Artinya yang membuat rencana itu Anda sendiri ya. Lalu seperti yang saya sampaikan di awal bahwa judul misalkan atau minat penelitian itu sudah fokus pada satu bidang keilmuan. Kenapa kemarin pada saat kita membahas membuat judul, judul tuh harus sudah cukup jelas, sudah bidang minatnya, lalu problem apa yang akan diselesaikan, kakas apa ya, ini penting juga ya, sebagai ya saya menyebutnya dalam tanda kutip itu nilai jual kualitas dari penelitian Anda, pemahaman Anda. Jangan membuat sebuah judul yang kesannya terlalu umum, sudah banyak orang yang pakai, kurang unik. Dan terakhir adalah mungkin diperlukan studi kasus. Ya, jadi studi kasus ini bukan sesuatu yang wajib. Ya, baik. Ini yang tidak kelihatan videonya bisa mendengar suara saya. Ya, Pak. Baru 25 yang hadir. Ini ada 3 atau 4 orang ya yang lebih dari sebulan tidak hadir. Tidak ngerti saya juga. Kalau tidak lulus nanti ini protes lagi, tapi nggak pernah masuk e-learning. Oke, saya akan memperlihatkan dulu format terbaru ya. Anda bisa melihat di eh, website tugas akhir. Kelihatan? Ini Word ya. Jadi Anda nanti Kelihatan, Pak. paling gampang sih Anda tinggal buat di Word lain lalu dikopas-kopas-kopas ke format ya. Jadi urusan ukuran font misalkan, lalu besar tipe kertas dan seterusnya, ini tidak perlu capek-capek ngubah sendiri ya. Baik, kita melihat Anda harus buat dulu ini ya, karena di informatika ada dua kelas yang eh, dikelola, yaitu kelas reguler dan non reguler atau kelas karyawan. Jadi Anda buat kotak ini dulu,
dicoret salah satunya ya, tentu saja Anda masuk kelas reguler, lalu judul awal adalah proposal tugas akhir, masukkan judulnya. Ingat yang kemarin saya sampaikan mengenai judul, sedapat mungkin singkat ya. Kalau studi kasusnya belum ada, ya pakai perusahaan XYZ misalkan atau dan seterusnya. Lalu disusun oleh nama NRP ya. Kalau yang versi lalu di sini ada tulisannya untuk mengambil menyelesaikan S1, tapi sekarang sudah tidak ada sepertinya. Langsung nama, pakai lambang Unpas. Perhatikan ukuran lambang Unpasnya ya. Saya pernah menerima mahasiswa menyampaikan proposal, lambang Unpasnya gede banget. Ya, sebesar inilah. Ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, pokoknya kelihatan dan berwarna. Oke. Ini harus jelas NRP. Ini tidak boleh disingkat ya, program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung ya, jangan sampai prodi prodiktif gitu, nggak boleh ya, nggak boleh disingkat. Termasuk juga di judul. Sedapat mungkin Anda menghindari singkatan. Ya, kemarin kita bahas misalkan ada yang di dinas Pemda Jabar, jangan. Ya, Jabarnya jangan disingkat, Pemdanya juga sedapat mungkin jangan disingkat. Jangan pakai singkatan-singkatan sedapat mungkin ya. Lalu di bawah ini ada kapan Anda menyampaikan ya. Misalkan ini Agustus 2020, bulan, tidak perlu pakai tanggal. Ini ada lembar pengesahan. Lembar pengesahan tolong cek dengan kondisi nyata di IF ya. Saya pernah menerima kemarin ada yang mengajukan proposal, koordinator tugas akhirnya masih Pasali. Karena ternyata mahasiswanya itu terlambat, nggak tahu terlambat karena malas, nggak tahu kenapa ya, menyampaikan proposalnya. Ternyata koordinator tugas akhir itu sudah lama ganti. Dia cuma lihat ke temennya. Tolong jangan sampai Anda menggunakan format, perbaikan, dan seterusnya itu tidak mengacu ke website TA. Tapi lihat dari teman. Ini salah satu kesalahan yang umum. Jadi temannya salah, Anda juga ikut salah. Ya. Kalau perlu tanya sama pembimbing, tanya sama koordinator TA. Mana yang benar? Koordinator TA sekarang itu adalah Pak Ade Sukendar. Gelar, jangan lupa. Setiap Anda menuliskan nama dosen, baik di lembar pengesahan, baik di pengantar nanti untuk ucapan terima kasih, baik kepada pembimbing maupun kepada penguji misalkan nanti sesudah Anda beres melakukan seminar dan sidang, gelar jangan lupa ya, jangan sampai nanti terima kasih kepada Pak Ade, terima kasih kepada Pak Caca ya, harus nama lengkap dan gelar. Oke, itu formatnya. Nah, ini sepertinya gampang, tinggal menulis ya, tetapi sebaiknya sebelum Anda menuliskan nama pembimbing, Anda sudah menghubungi pembimbing yang bersangkutan, sudah diskusi ya, dan sudah mendapat persetujuan secara minimal lisan. Jangan sampai Anda mengajukan proposal tanpa memberitahukan dulu ke pembimbing yang Anda inginkan. Karena mungkin juga pembimbing tersebut sudah kelebihan mahasiswa bimbingan, jadi nanti tidak diizinkan. Biasanya sih saya kalau dapat mahasiswa yang ingin dibimbing ya oke-oke saja, segera minta konfirmasi ke koordinator TA. Jadi saya tidak bisa ya
tanda tangan di sini misalkan, lalu Pak adanya tidak setuju, ya tidak bisa. Selanjutnya mungkin ada pembimbing pendamping. Ya, ini tidak selalu, tergantung dari kasusnya dan tergantung dari ketersediaan dosen pembimbing. Mungkin Anda mendapat satu pembimbing, mungkin Anda mendapat dua pembimbing. Menguntungkan yang mana? Sama menguntungkannya mah. Ya, jangan sampai Anda punya punya apa pendapat bahwa dua pembimbing nanti lulus jadi lebih susah. Dalam beberapa kasus dua pembimbing malah menjadi lebih cepat, ya. Biasanya nanti ada pembagian tugas. Pembimbing satu itu mengenai konsep, ya. Lalu misalkan pembimbing dua itu fokus ke pembangunan aplikasi, misalkan seperti itu. Jadi selesainya itu lebih cepat. Selanjutnya tentu saja daftar isi. Tidak perlu ada kata pengantar, ya, ucapan terima kasih dan seterusnya, langsung ke daftar isi. Kalau ada gambar, Anda bisa menambahkan daftar gambar atau skema. Dilanjutkan dengan latar belakang tugas akhir. Anda melihat sebuah fenomena, boleh menggunakan pustaka atau sumber-sumber lain, ya, misalkan berita dari koran, ya, atau mungkin kejadian-kejadian yang menurut Anda bisa mendukung mendukung manfaat dari penelitian. Salah satunya adalah penelitian itu harus bermanfaat disesuaikan dengan kondisi kekinian, ya. Termasuk juga nanti penggunaan referensinya harus istilahnya state of the art. Harus memang yang penelitian terkini. Salah satunya misalkan yang bisa memastikan manfaat dari penelitian Anda adalah kondisi sekarang. Kondisi kuliah harus e-learning, kondisi negara kita sedang bergelut, negara dan masyarakat bergelut dengan pandemik, dengan segala dampak, ya. Nah, lalu juga bagaimana memanfaatkan isu revolusi industri misalkan, bagaimana pendidikan, bagaimana kesejahteraan masyarakat. Yes, misalkan sekarang ini bisnis sangat didukung oleh e-commerce. Karena semua orang diharapkan tinggal di rumah. Jangan berkumpul di tempat keramaian. Tapi kan bisnis harus jalan terus. Bagaimana caranya? Nah, itu. Yang selanjutnya adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah biasanya dimulai dengan kata bagaimana. Cukup satu, maksimal dua. Ya, biasanya identifikasi adalah bagaimana, lalu disambung dengan apa yang ada di judul. Judulnya perancangan sistem informasi, ya, identifikasinya biasanya bagaimana merancang sistem informasi yang bisa dan seterusnya. Lalu nomor 3 adalah tujuan dari tugas akhir. Nah, nomor 3 dan nomor 4, ya, ini bisa Anda tulis secara umum. Tapi alangkah lebih baik nomor 3 dan nomor 4 ini didiskusikan dulu dengan calon pembimbing. Terutama nomor 4. Karena nomor 4 ini biasanya lingkup tugas akhir berkaitan dengan judul. Nanti ada komentar misalkan dari dosen pembimbing, apakah judulnya terlalu luas atau judulnya terlalu sempit. Ya, ternyata Anda misalkan studi kasusnya di sebuah
kelurahan. Ternyata di kelurahan itu Anda hanya fokus kepada misalkan pengurusan KTP, tetapi lingkupnya hanya di kelurahan tersebut. Nah, mungkin nanti dosen pembimbing akan menyarankan ini sistemnya terlalu sempit. Kalaupun Anda membangun aplikasi, nanti manfaatnya tidak terlalu besar. Bagaimana caranya? Mungkin nanti Anda bisa diskusi untuk melebarkan problem. Mungkin juga problemnya terlalu luas. Tetapi biasanya kalau saya pribadi ya untuk sementara tidak apa-apa, masalahnya luas. Nanti dalam pembimbingan itu akan mulai lingkupnya diperjelas. Mungkin tidak semua case dari penelitian Anda akan ditulis dalam laporan akhir. Selanjutnya tentu saja studi literatur. Ini kemarin seperti yang sudah saya sampaikan dalam ujian maupun beberapa tugas yang sudah masuk. Tolong ditingkatkan kualitas referensinya. Ya, ada beberapa mahasiswa yang sepertinya ogah lihat buku, ya, tidak suka dengan kalau tidak melihat buku, Anda sulit melihat big picture-nya kalau istilahnya dari sisi konsep. Buku-buku terbitan sekarang itu sudah banyak sekali contoh-contoh yang diharapkan Anda bisa belajar dari sana. Jangan dibiasakan belum apa-apa itu sudah cuplik sana, cuplik sini dari sumber-sumber yang tidak jelas. Ini bisa kelihatan dari studi literatur atau daftar pustakanya yang isinya cuman alamat website doang. Jadi kesannya itu saka pendakna di Google. Pokok nama asal bahasa Indonesia. Tolong jangan sampai seperti itu ya. Lalu juga Anda harus memperhitungkan kesesuaian. Ya, saya pernah mungkin cerita ya, saya tidak tahu di kelas ini atau kelas lain. Kemarin memeriksa mahasiswa masih proposal, referensinya 2 halaman. Referensi Pak, kalau misalkan proposal berapa referensinya? Ya misalkan saya tidak bisa menyebutkan minimal atau maksimalnya. Ya karena kesesuaiannya tentu saja ini juga disesuaikan dengan kemampuan Anda. Saya inginnya ya, idealnya itu adalah studi literatur Anda sudah cukup banyak membaca, sudah cukup banyak. Jadi nanti tinggal diskusi saja dengan pembimbing dan apa yang Anda pakai di proposal itu tinggal tambah-tambah sedikit saja supaya langsung nanti bisa jadi bab 2. Jangan sampai nanti Anda berpikiran ngapain sih mesti banyak-banyak? Kenapa sih kita mesti bikin lingkup? Kenapa sih kita harus bisa identifikasi? Nanti proposal yang ideal tentu saja ini bisa langsung diterjemahkan jadi bab 1, bab 2, dan awal bab 3. Tentu saja dengan pembimbingan. Jadi tidak ada yang rugi. Anda bahkan bisa start lebih awal, diharapkan bisa menyelesaikan penelitian dengan lebih cepat. Paham ya? Baik. Yang nomor 6 adalah langkah-langkah pengerjaan tugas akhir atau metodologi penelitian. Isinya itu gambar biasanya, kotak-kotak pakai panah ya. Biasanya dimulai dengan survei, wawancara, lalu ada mungkin pengumpulan data awal ya, ada analisis, ada desain. Kalau yang membuat program itu dilanjutkan ke implementasi, lalu diakhiri biasanya dengan pengambilan kesimpulan dari penelitian. Nomor 7 ada sistematika penulisan. Ini sesuai dengan bab-bab yang ada di laporan tugas akhir.
Ya, bab 1 itu latar belakang, bab 2 itu daftar pustaka, bab 3 itu analisis, bab 4 itu perancangan, bab 5 itu misalkan kesimpulan dan saran. Lalu ditutup dengan lampiran-lampiran ya, yang isinya adalah lampiran dari penelitian dan bukti-bukti penelitian. Setiap Anda survei, setiap Anda melakukan wawancara, setiap Anda melakukan pengumpulan data, setiap Anda berkunjung ke tempat studi kasus, misalkan ada buktinya yang disahkan oleh pihak-pihak yang terkait. Ini contoh referensi. Ya. Nanti kita akan bahas. Nomor 8 ya. Ada jadwal penyelesaian milestone tugas akhir. Biasanya ini diselesaikan dalam semester 2 semester, yaitu TA1 dan TA2, kurang lebih itu 6 bulan. Jadi silahkan Anda susun ya. Dan yang namanya jadwal itu bisa berubah sesuai dengan kondisi. Ya, namanya juga misalkan penelitian, Anda mau melakukan studi kasus di satu tempat, mungkin ada masalah ya, orangnya tidak ada atau mungkin ada halangan dan seterusnya. Ini akan berpengaruh kepada jadwal. Jadi jadwal juga nanti bisa berubah. Tapi sedapat mungkin Anda menyusun jadwal untuk TA1 dan TA2. Diharapkan TA2 itu minimal sudah melaksanakan seminar. Itu format ya. Saya pikir nanti format akan saya share. Kita lihat ke studi kasus. Mana. Baik. Ini studi kasus dari mahasiswa kelas reguler ya. Lihat ini proposal tugas akhir. Lalu ada judulnya perancangan sistem informasi penjualan. Nah, sebaiknya judulnya Anda menggunakan konsep apa yang Anda gunakan untuk melakukan perancangan sistem informasi tersebut. Ya, apakah framework tertentu, apakah cara pemodelan tertentu. Ya, itu muncul di sini. Baru di bawahnya studi kasus, sebutkan tempatnya di mana. Jangan sampai Anda membuat judul studi kasusnya yang dari bacanya saja sudah tidak masuk akal. Ya, contoh, saya pernah menerima mahasiswa AMS 2 bulan itu TA-nya harus selesai. Lihat di metodologi penelitiannya harus ada survei lapangan. Studi kasusnya di Sulawesi. Saya tanya, Anda ada di mana? Ada di Bandung, Pak. Gimana caranya mau survei lapangan, tapi studi kasusnya di Sulawesi? Kan tidak masuk akal. Ya. Ini studi kasus tempatnya diharapkan juga Anda sudah punya kontak, tidak memudahkan Anda menyelesaikan penelitian. Nama, lambang, ini tadi tanggal jangan lupa ya, ada lembar pengesahan. Ini NRP-nya sebaiknya tidak seperti ini tapi rapat saja ya. Jangan pakai spasi. Pastikan bahwa tanggal ini sesuai dengan tanggal pengajuan kepada pembimbing. Kenapa bisa langsung misalkan di sini menuliskan dosen pembimbingnya? Itu diharapkan memang sudah komunikasi sebelumnya. Sehingga akan mempermudah Anda. Jangan sampai nanti ditolak sama dosen pembimbing, buat lagi, ngeprint lagi. Ya, pastikan. Mulai kapan? Mulai dari sekarang. Silahkan Anda hubungi masing-masing dosen pembimbing yang jadi favorit Anda sesuai dengan bidang keilmuan. Jangan ditunda-tunda.
Oke. Ini sebetulnya kata pengantar boleh ada, boleh tidak ada, tapi untuk kelengkapan ya tata krama silahkan. Kata pengantar di awal saya tidak menyarankan ada orang tua. Bukan karena tidak hormat sama orang tua, ya, tetapi nanti biasanya saya sangat menyarankan kepada mahasiswa untuk di laporan akhir beres sidang, orang tua itu mendapat lembar khusus. Terima kasih. Tidak di sini. Ya, biasanya di sini itu adalah urusannya dengan prodi, dengan dosen pembimbing, dengan mungkin nanti dosen penguji dan teman-teman seangkatan. Biasakan, tolong ingat, tolong dicatat nih, jangan sampai lupa. Ya, kami mendidik Anda di Unpas itu cuma 4 tahun, 5 tahun. Orang tua Anda sejak kecil. Coba buat, ya. Ada beberapa yang pakai doa, pakai ayat Al-Qur'an. Ada beberapa yang bikin puisi untuk orang tuanya, itu sangat bagus menurut saya. Ya, ada yang isinya doa, ada yang isinya ucapan terima kasih. Buat sesuatu yang baik ya, yang akan membuat orang tua Anda bangga. Ya, boleh ya nanti ada nanti di halaman-halaman awal biasanya ada lembar khusus. Formatnya tidak pakai format yang spesifik ya. Dipersilakan kepada masing-masing mahasiswa. Ini daftar isi. Ya, biasanya daftar isi itu adalah generate atau dibuat menggunakan Word. Pastikan tidak ada tulisan error atau kesalahan. Sampai dengan mau sidang ada saja yang generate daftar isi terus di sini bukan angka ya, tetapi salah. Error located atau apalah pesannya. Nah, begini penyusunannya dalam daftar isi. Jika satu subbab ya atau sub-subbab seperti ini nih, teori yang digunakan, isinya hanya satu, tolong disatukan. Jadi jangan sampai satu subbab isinya cuma satu. Subbab itu isinya pasti lebih dari satu. Pastikan bahwa Anda menyusun studi literatur itu terurut dengan baik. Biasanya bicara konsep dulu, ya, lalu bicara apa yang terkait dengan studi kasus, lalu bicara kakas. Jangan loncat-loncat. Biasanya saya membaca proposal pasti dari daftar isi dulu. Dari daftar isi dulu saja sudah kelihatan. Mahasiswanya itu bisa menguasai masalah, paham dengan masalahnya atau referensi atau tidak. Baik, ini daftar, kalau ada tabel pakai daftar tabel, kalau ada gambar pakai daftar gambar ya. Ini latar belakang. Latar belakang langsung to the point. Kalau di sini bicaranya mengenai usaha dagang, mengenai bisnis, langsung bicara bisnisnya. Jangan Anda pakai perkembangan teknologi informasi yang maju dan seterusnya, tidak perlu. Langsung bicara bisnisnya, to the point. Ya, latar belakang itu tidak perlu panjang-panjang. Satu paling panjang juga 1,5 halaman. Jangan spesifik menyebutkan studi kasus, bicaranya umum. Apa yang Anda harapkan akan Anda lakukan di penelitian ini dan apa manfaatnya. Terutama Anda bisa juga mengidentifikasi masalah apa sehingga penelitian ini muncul. Umum. Boleh menggunakan referensi tertentu. Ya. Lalu identifikasi masalah. Nah, ini ada 3, saya sangat tidak sarankan. Cukup 1 atau 2. Tujuan tugas akhir, ada penjelasan, singkat saja. Ini misalkan tujuan tugas akhir ini adalah ada A, B, C, coba ada penjelasannya. Ya,
perhatikan tata cara penulisan ya. Saya kadang-kadang suka rewel sama mahasiswa mengenai penggunaan huruf besar, huruf kecil. Nama itu harus huruf besar awalnya. Hal-hal detail seperti ini kok masih mahasiswa harus ditegur juga. Kelihatan sekali jarang nulisnya ya. Hati-hati. Detail-detail seperti itu diperhatikan oleh pembimbing. Jadi kadang-kadang juga pembimbing suka kelihatan rada malas-malas membimbingnya. Karena ternyata mahasiswanya juga aduh gimana ini ya. Mengajukan misalkan penelitian mengenai SI tapi kok referensi SI banyak yang sudah lupa ya. Beberapa malah tidak tahu. Pembimbingan itu bukan mengajar ulang, tolong diingat. Ya. Berarti Anda nanti catatan-catatan yang akan mendukung kuliah, catatan-catatan yang akan mendukung file-file yang akan mendukung penelitian Anda harus lengkap. Lingkup tugas akhir. Lingkup tugas akhir biasanya berkaitan dengan di mana ya, tempat studi kasusnya. Lalu mungkin bisa spesifik menyebutkan di bagian apa, menyebutkan juga bagian apa itu kerjanya apa. Umum saja sekali lagi ya, ini juga perlu didiskusikan dengan pembimbing dan kakas yang digunakan. Bagian 5 studi literatur. Nah, silahkan ini Anda masukkan sedapat mungkin apa yang Anda dapatkan, tapi tentu saja dengan susunan. Kita bicaranya mengenai misalkan usaha dagang, itu berarti bisnis. Itu mengenai organisasi tertentu. Anda bicaranya dari sistem informasi. Informasi itu berkaitan misalkan dengan teknologi dan manajemen dan juga pelaku. Ya Anda pakai itu. Sekali lagi saya ingatkan yang namanya Yang namanya studi literatur bukan daftar definisi. Tapi bagaimana Anda bisa mengkaitkan beberapa literatur untuk mendukung penelitian Anda. Ini cukup panjang ya. Nah, misalkan ini contoh saja, dia bicara sistem informasi, terus dia bicara teknologi, terus dia bicara kakas. Sebaiknya di sini Anda bicara SI dulu, bicara kakas yang ada di SI, baru bicara teknologi. Ya, begitu nyusunnya. Jadi pada saat membaca orang bisa melihat keterkaitannya, bukan istilahnya loncat-loncat. Gunakan gambar juga perlu. Nah, di sini kalau pakai gambar Anda kopas dari buku, ya harus disebut di sumbernya, di gambarnya. Jangan lupa, itu bukan buatan Anda. Hati-hati, itu bisa jadi masalah. Terakhir biasanya untuk literatur itu ditutup oleh penelitian terdahulu. Ya, kalau tadi konsep ya dari buku, dari ini, boleh juga dari jurnal. Biasanya ini adalah jurnal-jurnal. Saya biasanya melihat tabel ini untuk menentukan kemampuan dari mahasiswa. Ya, ada beberapa mahasiswa yang isinya hanya tugas akhir saja. Dari Prodi Teknik Informatika Unpas, kelihatan sekali wawasannya. Jangan sampai Anda dari tabel ini kelihatan sekali wawasannya cepat. Anda gunakan berbagai sumber, jurnal nasional, internasional, ya, yang dari ResearchGate, yang dari banyak lah, termasuk juga dari buku-buku misalkan yang diterbitkan oleh Springer mengenai penelitian yang berkaitan dengan penelitian Anda. Pakai.
Alasan harus jelas. Biasanya alasannya itu adalah penggunaan kakas atau teori atau konsep yang sama. Ini tidak perlu ya, untuk standar kakas yang digunakan tidak perlu sampai menyebutkan, karena ini nanti berjalannya sampai akan diperbaiki selama bimbingan. Kecuali kalau misalkan yang direkayasa perangkat lunak Anda mau menggunakan kakas bahasa tertentu, ya tinggal disebutkan saja di sini termasuk alasan penggunaannya. Langkah-langkah pengerjaan tugas akhir, kalau contoh di sini ini sebetulnya bisa tinggal melihat yang sebelum-sebelumnya, tapi tolong untuk tahap dan langkah penelitian ini sebaiknya didiskusikan dulu dengan pembimbing ya. Saya juga kurang paham ini kenapa muncul, sementara metodologi penelitiannya ini belum ada. Nah, sebaiknya coba. Nah, ada contoh ya yang paling sederhana. Awal-awal seharusnya Anda bisa, sebelum Anda melakukan mana? Nggak ada ini juga. Ini tinggal kopas saja sebetulnya ya. Ini adalah tahapan-tahapan yang kita sebut sebagai metodologi penelitian. Biasanya di awal itu adalah identifikasi masalah, lalu analisis, lalu ada desain. Kalau sebelum desain Anda ada misalkan penyebaran kuesioner atau melakukan wawancara, ya silahkan Anda sebutkan sumber yang digunakan. Ini nanti berkembang ya. Ini biasanya dipakai untuk penjelasan awal di bab 3. Nanti ada perbaikan, minimal ada dulu. Ya, umumnya penelitian itu pasti persiapan ya, berkaitan dengan mulai, lalu survei, analisis, desain ya, perancangan, dan penarikan kesimpulan dan saran. Ini tidak selalu wajib ya Anda menggunakan fishbone, tapi minimal ada untuk Anda bisa mengidentifikasi komponen-komponen yang akan Anda teliti atau menjadi masalah dalam penelitian Anda. Anda bicara manfaat tugas akhir misalkan. Kalau manfaat tugas akhir, mau gampang bikinnya diskusi dengan dosen. Sehingga Anda bisa mendapat wawasan yang lebih jelas. Baik. Bagian selanjutnya ini adalah jadwal penyelesaian ya. Ada yang menggunakan teks seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Saya sarankan Anda buatnya menggunakan aplikasi Microsoft Project supaya jelas. Ini sebetulnya tidak perlu sampai per tanggal, cukup sampai bulan saja. Kapan Anda mulai kontrak TA 1 misalkan. Nah, dari sana Anda buat range waktu sampai dengan akhir dari TA 2. Anda tinggal masukkan metodologi penelitian ya tadi, survei, analisis, desain, perancangan, waktunya ke batas waktu tersebut. Saya ingatkan,
umumnya mahasiswa butuh waktu lama itu menyelesaikan bab 3. Waktu lama kedua umumnya ya, tidak semuanya, itu menyelesaikan bab 4. Dan ini bisa terbalik jika Anda membuat program. Program itu biasanya implementasinya di bab 4. Ini lebih lama dibandingkan dengan bab 3. Jadi saya yakin Anda bisa mengkira-kira lah berapa lama ini bisa selesai. Dan ini juga bukan sesuatu yang saklek. Pak, kalau saya tidak sesuai dengan jadwal penyelesaian nanti kena denda enggak? Enggak ya. Nanti nilainya berkurang tidak? Tidak. Ini bisa perbaiki sesuai perjalanan Anda. Tapi sedapat mungkin waktu awal dan waktu akhir itu Anda bisa disiplin. Ya, terus terang saya juga pada saat menyelesaikan penelitian akhir itu kurang disiplin ya. Kalau tidak salah sih melenceng sekitar 2 bulan ya. Tapi sedapat mungkin itu Anda bisa memenuhi jadwal yang Anda buat sendiri. Dan terakhir adalah daftar pustaka. Ini contoh penulisan daftar pustaka yang kurang baik. Salah satunya kenapa kurang baik, ini contoh. Ini tidak boleh. Apalagi bukan hanya dari internet, tetapi sumbernya dari blog. Ya, sumbernya harus jelas dari website yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Contoh, Pak, saya mengambil data ini dari BPS. Datanya ini sudah dipublish, boleh diakses dengan bebas oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Anda sebutkan nama laporannya apa, tahun berapa, siapa yang menulis kalau ada, ya. Baru Anda di bawah terakhirnya menyebutkan www.bps.com misalkan, diakses tanggal sekian. Jadi meskipun mendapatkan dari internet, tetap diperlakukan seperti sumber referensi atau buku pada umumnya. Ya, Anda mendapatkan PDF harus jelas ini PDF-nya dari mana. Pak, saya mendapatkan PDF-nya dari ResearchGate misalkan. Anda harus tahu itu dari konferensi mana, tahun berapa, penulisnya siapa. Mungkin ada satu, mungkin ada beberapa orang. Volume keberapa. Baru Anda di belakangnya menyebutkan dari websitenya, diakses tanggal berapa. Detail. Lalu di depannya ini menggunakan singkatan. Ya, biasa singkatannya ABCD. Pakai tahun ya. Ini misalkan dari daftar pustaka nomor 1 saja itu sudah kurang memenuhi kaidah state of the art. Sekarang tahun 2021 menggunakan daftar pustaka tahun 2005. Itu sudah 15 tahun yang lalu. Ya, biasanya dosen pembimbing akan menanyakan, ini tidak ada edisi yang paling baru dari penulis yang sama. Hati-hati. Ya, kenapa misalkan dalam daftar pustaka nanti akan diperiksa sebaiknya untuk daftar pustaka tertentu itu 5 tahun terakhir, terutama untuk penelitian. Tuh, Anda bisa lihat dari penulisannya, ya, tidak konsisten, ada huruf besar, huruf kecil. Hal-hal seperti ini akan memperlihatkan ketelitian Anda, yang penghargaan Anda terhadap penelitian sebelumnya atau referensi yang digunakan. Jangan sampai sekali lagi Anda ngaku-ngaku
tulisan orang lain, kopas, terus tidak menggunakan tautan ini. Ya, nanti bisa dianggap Anda melanggar hak cipta. Atau jangan-jangan plagiat, karya orang lain dianggap karya sendiri. Tolong dibiasakan dari hal-hal yang kecil. Tidak bisa Anda mengelak, maaf Pak, lupa, tidak bisa. Ya, karena ada filternya. Anda sendiri, pembimbing 1, pembimbing 2, nanti mungkin teman-teman Anda, nanti mungkin juga terakhir adalah penguji. Baik, begitu mungkin ya anatomi dari proposal tugas akhir.